Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah agama tentang syirik dan bahayanya bagi manusia. Meliputi pembahasannya yaitu pengertian syirik, bentuk-bentuk syirik, penyebab terjadinya syirik pada manusia, dan yang terakhir yaitu tindakan Rasul dalam menyangkal syirik. Yang pertama yaitu membahas tentang pengertian syirik. Syirik dari segi bahasa mempersekutukan secara ilmiah adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Barang siapa yang persekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Pembahasan yang kedua yaitu bentuk-bentuk syirik, diantaranya yang pertama, syirik di dalam uluhiyah, yaitu jika seseorang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan di mana Dia menurunkan hujan untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 21-22. Yang kedua yaitu syirik di dalam ar-rububiyah, yaitu jika seseorang meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, dan yang lainnya dari sifat-sifat ar-rububiyah. Orang-orang seperti ini keadaannya lebih sesat dan lebih jelek daripada orang-orang kafir terdahulu. Orang-orang terdahulu beriman dengan tauhid ar-rububiyah, namun mereka menyekutukan Allah dan dalam uluhiyah. Mereka meyakini kalau Allah satu-satunya pencipta alam semesta, namun mereka masih tetap berdoa meminta kepada kuburan-kuburan. Pembahasan selanjutnya yaitu penyebab terjadinya syirik pada manusia. Yang pertama, berlebih-lebihan dalam memuji Rasul dan memuji orang soleh. Nah, padahal Rasulullah SAW telah memperingatkan akan hal itu dalam sabda beliau, "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa anak Maryam. Sesungguhnya saya hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu ta'ashub atau fanatisme. Fanatik terhadap tradisi dan peninggalan nenek moyang. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga? Walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk." Quran Surat Al-Baqarah ayat 170. Yang ketiga yaitu kebodohan terhadap akidah yang benar. Allah berfirman, Allah tidak membebani kecuali apa yang mereka mampu untuk memikulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dan lihatlah bagaimana Allah kelak akan membantah apa yang diungkapkan oleh orang-orang yang beralasan bahwa mereka telah dibodohi oleh nenek moyang mereka, sementara mereka tidak tahu, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 38. Inilah beberapa sebab pokok penyebab timbulnya kesyirikan yang telah diperingatkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semua, agar kita dapat menjauhi dalam kehidupan kita, karena kesyirikan tersebut adalah dosa besar yang dapat membuat seseorang keluar dari agama Islam dan menjadikan pelakunya kekal di dalam api neraka. Pembahasan yang terakhir yaitu tindakan Rasul dalam menangkal syirik. Yang pertama, tidak berlebihan dalam memuji dan mengagungkan Nabi SAW
Seperti sabda beliau, janganlah kalian berlebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji putra Maryam. Aku ini tiada lain adalah hamba, maka katakan hamba Allah dan Rasulnya. Beliau SAW membenci jika mereka mengarahkan pujian kepada beliau karena menjerumuskan mereka kepada sikap berlebih-lebihan terhadapnya. Yang kedua yaitu beliau melarang kita dari melakukan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan larangan menjadi kuburan beliau sebagai id atau tempat yang didatangi berulang-ulang. Dalam hal ini, Rasulullah melarang untuk melakukan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan melarang kuburan beliau untuk dijadikan sebagai tempat id. Sebagaimana sabdanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkata, "Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan dan jangan jadikan kuburanku sebagai id. Bersolawatlah kepadaku, karena solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada." Yang ketiga yaitu larangan bersafar menuju tempat yang dianggap berkah kecuali 3 masjid. 3 masjid tersebut lebih utama daripada masjid lainnya dikarenakan ketiganya itu masjid para nabi, Masjidil Haram, kiblat kaum muslimin dan tujuan berhaji, Masjidil Aqsa, kiblat kaum terdahulu, dan Masjid Nabawi, masjid yang terbangun di atas ketakwaan. Kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma dan sifatnya. Penyebab timbulnya kesyirikan diantaranya yaitu berlebih-lebihan dalam memuji Rasul dan memuji orang soleh, ta'ashub, fanatisme, dan kebodohan terhadap akidah yang benar. Tindakan Nabi SAW dalam menangkal syirik sebagai contoh yaitu tidak berlebihan dalam memuji dan mengagungkan Nabi SAW. Beliau melarang kita dari melakukan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan larangan menjadikan kubur beliau sebagai id atau tempat yang didatangi berulang-ulang, dan adanya larangan bersafar menuju tempat yang dianggap berkah kecuali 3 masjid. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.